warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat semua kelas 5? Hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Desi dalam tema 5 ekosistem dengan subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Hari ini kita belajar dengan materi pokok rantai makanan. Yuk simak videonya berikut ini. Anak-anak hebat semua, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, matahari untuk mendukung kehidupannya. Tahukah kalian semua apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan ular. Ular dimakan burung elang, dan burung elang akan mati dan membusuk. Kemudian bakteri akan membentuk humus di dalam tanah, dan humus akan menjadi nutrisi bagi tanaman padi. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan kecil. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya, ikan yang telah mati akan diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan oleh fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Nah, anak-anak hebat semua, peristiwa makan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar apabila seluruh komponen tersebut ada. Namun apabila salah satu komponen tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Nah, agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu harus lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Nah, anak-anak hebat, tahukah salah satu komponen yang sangat penting yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, anak-anak hebat semua, tahukah kalian dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari komponen satu ke komponen lainnya. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Agar dapat bertahan hidup, contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Nah, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkan anak-anak hebat kelas 5 semuanya dalam memahami materi tentang rantai makanan.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.